apa kabar Bunda? Semoga selalu happy ya, harus dong. Senang sekali saya Aida Aulia bisa menyapa teman-teman di Secuplik Cerita with Aida Podcast dengan judul Olahraga Yuk. Ternyata cukup mudah ya. Saya akui, kegiatan ibu rumah tangga itu memang sangat banyak sekali. Mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, memasak, mengurus anak, melayani suami, serta masih banyak rangkaian kegiatan yang lainnya. Untuk bisa melakukan itu semua, maka kita sangat perlu menjaga kebugaran kita supaya kita tetap tampil prima dan menjadi idaman keluarga. Bagaimana caranya? Caranya, lakukanlah aktivitas fisik dan olahraga rutin. Lalu bagaimana caranya ya melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang rutin itu untuk dewasa perempuan, khususnya ibu rumah tangga seperti kita? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut adalah anjuran aktivitas fisik dan olahraga untuk kelompok usia dewasa menurut WHO 2020 yang diambil dari panduan WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior. Yang pertama, lakukanlah aktivitas fisik ringan secara rutin. Rutin berarti setiap hari ya Bunda. Sebagai ibu rumah tangga, contoh aktivitas fisik yang bisa dan biasa kita lakukan di rumah antara lain menyapu, memasak, mengepel, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk aktivitas fisik sehari-hari di luar rumah yang bisa kita lakukan, misalkan di alun-alun kota atau di taman kota, sembari menemani anak kita bermain, seperti jogging, sembari mendampingi anak kita bersepeda, menggendong anak sambil jalan-jalan, mendorong kereta bayi, bermain di playground. Yang kedua, lakukanlah setidaknya 150 hingga 300 menit latihan fisik intensitas sedang seperti bersepeda, senam aerobik, jogging, atau setidaknya 75 hingga 150 menit aktivitas fisik intensitas tinggi seperti basket, badminton, atau olahraga kompetitif yang lainnya, atau kombinasi antara keduanya Bunda, antara intensitas sedang dan juga intensitas tinggi sepanjang minggu. Bisa diartikan olahraga dilakukan 3-5 kali per minggu dengan durasi 30 hingga 60 menit per kali latihan. Bunda, kita tetap bisa melakukan olahraga intensitas sedang di dalam rumah maupun di luar rumah. Contohnya di luar rumah, misalkan kita memanfaatkan alun-alun kota sebagai tempat kita untuk berolahraga seperti jogging, atau bisa dikombinasikan dengan bersepeda di alun-alun, ataupun kita bisa mengikuti kegiatan senam bersama di alun-alun kota. Lagi-lagi alun-alun kota atau taman kota ya Bunda ya, karena itu adalah tempat yang bisa kita akses dengan mudah dan juga lebih murah ya Bunda. Yang ketiga, lakukanlah aktivitas penguatan otot dengan intensitas sedang atau lebih yang melibatkan semua kelompok otot pada 2 hari atau lebih dalam seminggu. Memang, latihan otot ini contohnya adalah angkat beban Bunda. Namun bukan berarti kita harus pergi ke gym untuk angkat barbel, dumbbell, tidak harus ya Bunda. Aduh, susah nih keluar ke gym, repot dengan anak. Tidak perlu khawatir Bunda, karena kita bisa melatih otot kita dengan cukup di rumah saja. Di rumah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tubuh kita sendiri tentunya. Karena tubuh kita juga merupakan beban. Atau dengan mengangkat benda-benda yang di rumah seperti tas, buku-buku yang berat. Misalkan dengan gaya jongkok dan berdiri sembari mengangkat buku. Itu juga merupakan latihan beban. Bahkan posisi tubuh kita jongkok berdiri itu juga beban. Latihan seperti itu disebut body weight training. Adapun contoh lain dari body weight training adalah push up, sit up, lunges, crunches dengan banyak panduan untuk pemula seperti kita. Yang terakhir adalah batasi kegiatan sedentary dan gantilah dengan aktivitas fisik intensitas apapun, termasuk intensitas ringan. Misalnya, lebih memilih pergi berbelanja dengan jalan kaki, lebih memilih mencuci baju dengan tangan, dan bermain lebih aktif dengan anak kita. Misalnya, kuda-kudaan dengan anak kita,
Selain sehat, pasti kita merasa lebih bahagia tentunya ya Bunda. Baik Bunda, aku tidak bilang bahwa usaha ini akan mudah. Aku bilang bahwa usaha kerasmu akan terbayar oleh Art Williams. Jadi, usaha keras Bunda dalam berolahraga pasti akan menuai hasil. Percayalah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai bertemu di episode Secuplik Cerita with Aida Podcast selanjutnya. Bye!